ke-6 bersama saudara Faisal. ya Faisal, aka Echal. 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 Ya, jadi Echal ini adalah pada obrolan dia dialog pertama bersama Dani Ramansyah sebut sebagai seorang sutradara. Nah sekarang kita sudah bersama dengan Muhammad Faisal atau Echal. Bisa perkenalkan diri dulu, silakan, karena saya tidak akan memperkenalkan orang. Oke, baik, nama saya. Pertama kita salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, terserah Anda nonton video ini kapan. Salam. Salam. Basri dulu. Ya, itu. Pasti dulu ya, Pak. Oke. Pokoknya salam. Nama saya Muhammad Faisal, tapi teman-teman sering manggilnya Echal. Oke, langsung aja. Harus dikontrol. Jadi saya baru lulus kuliah, ya, diundang begini, alhamdulillah. Ya. Nanti mungkin ada bayarannya. Fotonya dari fokus Ya, ada fee-nya gitu. Jadi ya sudah cukup Ya. sudah perkenalannya sampai sini lah. Ya. Tahu nama, kalau mau tahu lebih banyak nanti Bisa share nanti nomor WA. link Instagramnya bisa kita taruh di bawah. Follow nanti. Ya, jadi Muhammad Faisal ini aka Echal adalah seorang aktor di salah satu unit kegiatan mahasiswa teater di kampus ternama di Nusa Tenggara Barat. Jadi beliau ini adalah seorang aktor handal, aktor senior seperti itu. Ini pertanyaan saya ke Echal. Jadi pertanyaan pertama nih ya. Jadi bagaimana Anda bisa tertarik dengan dunia aktoran itu? Bisa diceritakan kita? Oh iya, dulu saya sering nonton film Angling Dharma. Oh, ya. Jadi yang soundtrack ini. Yang tidur. Agak. Sudah 20 tahun. Saya sering nonton itu, mungkin bakat dari dulu kayaknya ya. Soalnya SD itu saya sering membayangkan diri saya naik naga gitu. Naik naga waktu itu di situ. Nah, gitu. Jadi sering membayangkan diri jadi Suliwa segala macam gitu. Pokoknya aktor-aktor film begitu. Terus banyak lagi film-film yang menurut saya bagus gitu. Nah, saya tertarik, secara tidak sadar saya tertarik berakting gitu. Secara otomatis saya berakting karena saya ngefans sama mereka waktu itu, membayangkan bagaimana kalau saya jadi dia. Jadi ya gitu, awalnya memang gitu saya tertarik begitu. Kemudian pas SMA, SD, SMP, SMA gitu, tidak ada wadah untuk menyalurkan keinginan saya. Keinginan bukan Ya, bakat saya tidak tahu saya berbakat atau tidak. Nah, jadi pada waktu itu, pada masa masuk kuliah itu, sebenarnya saya tidak tahu tentang dunia teater gitu. Jadi tidak tahu tentang dunia yang ya begini. orang gitu ya. Ya, pokoknya yang penting saya kerjaannya cuma menghayal aja, bisanya menghayal. Terus kemudian ada satu hal yang buat saya tertarik di situ, ada di parkiran kampus gitu dulu, ada yang terkenal di Lombok itu namanya OMG. Oh, sitkom gitu ya. Ya, sitkom. Sitkom Lombok, sitkom daerah ya. Sitkom begitu di kampus gitu, kebetulan diadakan di situ. Kemudian ada orang teriak-teriak di situ, berdrama modelnya. Opera dari situ dia pokoknya lucu-lucuan. Kalau tahu OVJ ya model-model begitu dia di sana. Oh ya, opera gitu ya. OMG namanya. Ya, OMG itu di Lombok. Nah, saya tertarik sama pemainnya di sana. Soalnya kan saya sering nonton di YouTube. Ya karena di YouTube ya tren gitu. Waktu itu di situ orang
suku Sasak tuh banyak yang nonton gitu, masuk di situ. Jadi pada waktu itu saya ikut nimbrung gitu ke kerumpunan orang yang ada di sana, ikut nimbrung, niatnya cuma sekedar untuk ketemu sama artis gitu. Oh ya, Artis artis Lombok. lokal gitu lah ya. Iya. Dan ternyata Ternyata saya berhasil berfoto sama salah satu pemain OMG. salah satu aktornya. Salah satu aktornya gitu. Saya berhasil foto gitu. Tiba-tiba di situ saya kenal ini yang wadah tempat saya bisa berakting ini gitu. Kenapa enggak sekalian saya masuk di situ gitu. Oh, maksudnya yang aktor OMG ini Ah. punya, maksudnya dia yang ikut yang dibilang wadah tadi itu. Iya, dia ikut di situ, alumninya lah di situ. Seniornya gitu ya. Pernah dia berkecimpung lah di dunia itu gitu. Jadi saya masuk di situ, kemudian kebetulan pas ngisi formulir ada bagian drama di situ. Nah, apa enggak, mungkin saya bisa jadi Sudiwa, Angin Dharma dan sebagainya. Yang cita-cita pas SD itu ya. Jadi itu intinya ya. Jadi intinya Kak Etsol ini tertarik di dunia keaktoran karena menonton Angin Dharma. Dia ketemu ketika kuliah, ada wadah nih, ada sebuah komunitas, sebuah unit kegiatan mahasiswa yang dimana menghasilkan yang aktor-aktor tadi. Iya. Jadi begitu ya teman-teman ya, awal mula seorang Etsol menjadi seorang aktor. Kemudian selanjutnya peran apa saja yang pernah dimainkan ketika di aktor? Ini aktor teater atau aktor film atau aktor apa? Kalau selama ini memang lebihnya ke aktor yang di teater sih, gitu. Main-main di panggung gitu, nggak pernah main di depan kamera. Oh, lebih ke ya. Secara pertunjukannya itu dia Pertunjukan drama gitu ya. pertunjukan drama gitu, nggak pernah di depan kamera secara langsung. Jadi itu awal mulanya ya. Yang tertarik di dunia keaktoran. Udah berapa peran yang diperankan? Berapa ya, kurang lebih? Sudah pernah menjadi apa saja gitu? Saya sebutnya Ya, sama jadi dukun dulu. Oh iya, jadi Pertama dukun. kali jadi dukun gila. Ah, Terus naskahnya itu dukun-dukunan karya Molière. Apa Iya, jadi jadi Molière, ya, ya, di atas Molière. itu. Terus ada saya pernah di lakonnya Cipoa karya Putu Wijaya ya. sebagai Tifri. Oh, Tifri, oh iya saya tahu. Saya jadi Tifri di situ. Perannya Nomor itu dua. muda tapi dia seorang pegawai tambang yang dimanfaatkan oleh bosnya. Oh, di naskah Cipo itu ya. Nah, selanjutnya Lalu yang ketiga itu naskah Dalimin. Dalimin, naskah Dalimin karyanya siapa ini? Oh, Dalimin ini saya lupa siapa ini. Nanti ditulis saja di sebagai apa nih? Sebagai apa? ya, saya sebagai Dalimin. Oh, sebagai Dalimin, aktor utama. Jadi main aktor semua ya, Ya. dengan karakter di sana. Oh. Jadi itu perannya kakek-kakek seorang pejuang. Apaan kau? Ya apa lagi? Fokus. Ini suasana pun Ya. suasana komik apa itu bicara receh. Ya. Sound system keren. Iya. Oke, lanjut. Hayam mencium aroma. Oke, lanjut. Ya, kita ke topik. Jadi sebagai Dalimin. Jadi sebagai Dalimin. Terus Sebentar, tadi yang kentut kita taruh link Instagram di bawah ya. Oke, lanjut. Dalimin terus apa namanya? Pepadu Tua. Oh, naskahnya Naskahnya Pepadu Tua itu karyanya Robi Mandalika Waluya MPD, salah satu senior di situ juga, sebagai sutradara, sebagai dosen juga. Saya main di situ sebagai Pu Alim namanya. Kalau di Lombok tuh Pu itu kan kakek. Oh, kakek Alim gitu ya. Kakek Alim. Oh, namanya Alim. Kakek Alim. Terus kemudian apa lagi ya?
Ya itu ya, jadi udah beberapa Ya. aktor, beberapa peran yang sudah diperankan oleh Anda sebagai seorang aktor ya. Jadi menurut pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apakah menurut Kak Echal apa peran dari 5 peran yang disebutkan tadi, ada nggak salah satu peran yang paling disenangi, Yang paling saya paling senang senangi menjadi peran ini? itu peran jadi Bu Alim itu, Oh, jadi kakek tadi ya, jadi naskah apa tadi? naskah kepada Toa. Itu karena saya bisa secara tidak langsung belajar budaya di situ, budaya Sasak itu lebih dalam. Kan perannya itu kan sesepuh desa gitu, jadi dia banyak ngambil pesan-pesan di situ, dia di karakter yang ini banyak pesan-pesannya yang bisa dibawa sama dia. Jadi saya lebih tahu banyak lah gitu tentang adat budaya saya sendiri secara mendalam. Jadi itu yang paling disenangi di antara kelima peran tadi ya. Ya, selanjutnya jadi dari kelima peran ini apakah Anda pernah merasa gagal memerankan kelima peran ini atau gimana? Pernah nggak ngerasa? Oh, ada satu yang saya merasa pernah gagal tuh di Lautan Bernyanyi. Oh, ada satu lagi. Ada satu lagi itu saya jadi comol. Oh, jadi somol. Di naskah Lautan Bernyanyi karyanya Putu Wijaya. Itu saya merasa gagal membawakan peran comol di situ. Itu kenapa? Kenapa bisa kayak itu merasa gagal? Selain kesalahan teknis di atas panggung, memang ada kesalahan. Ada banyak sekali yang tidak kita persiapkan, yang kita tidak sangka-sangka terjadi gitu terjadi di atas panggung gitu. Dan itu membuat saya kurang puas dengan peran yang dimainkan. Peran yang saya mainkan, karena banyak sekali peran yang saya mainkan sebelumnya itu saya merasa ya happy aja gitu, happy ending gitu saya selesaikan gitu. Tapi kalau yang itu yang jadi comol itu, wah, saya banyak penyesalan di situ. Kenapa saya tidak begini? Kenapa tidak begitu? Itu. Tapi apakah Anda menyampaikan nggak keluh kesah Anda yang gagal tadi, merasa gagal ya, kepada sutradara Anda, saudara Kak Echal? Oh, kayaknya sutradara tahu sendiri. Oh, tahu sendiri. Jadi saya nggak bilang, tapi kayaknya sutradara tahu gitu bahwa saya tidak maksimal memerankan peran comol pada waktu itu. Jadi selama menjadi 6 tadi ya, 6 peran itu dalam kurun waktu 4 tahun ya, 4 tahun itu. Jadi setiap tahun, hampir setiap tahun itu pentas drama gitu ya. Berarti ini sudah diakui aktornya. Oh iya, karpetnya ini memang karpet. Ya, jadi selama hampir 4 tahun 5 tahun, setiap tahun itu pasti pentas, memutuskan karakter, dan karakternya itu pasti diingat sampai sekarang. Ada nggak satu dialog yang paling mengena di hatinya gitu, yang sampai sekarang nggak bisa dilupain gitu? Otomatis kan ada dialognya aktor kan, nggak ngomong dong. Iya dong. Karena tahu mungkin lima sekarang. Bahasa Sasak itu paku deh, jadi nggak bisa ngomong. Paku itu bahasa Sasak. Apa ya, saya ingat Di antara yang karakter yang disukai tadi kan, yang paling disukai apa dialognya? Bu Alim ada dialog terakhirnya itu, pokoknya intinya itu dialog terakhirnya itu jangan merasa, pokoknya intinya itu kalau kita jadi orang jangan kita merasa puas diri, jangan kita merasa sombong, kita melihat kesalahan orang lain saja sedangkan kita tidak menilai diri kita sendiri. Jangan buat konflik sama. Inti dialog dari yang disukai tadi ya, ya. Jadi di antara ke-6 peran yang sudah diperankan itu, yang dimainkan itu, jadi pencapaian apa yang kayak saya dapatkan gitu dia ketika sudah memainkan 6 peran itu? Pencapaian, apakah ada pencapaian, target saya harus seperti ini, seperti itu,
Iya, Ada nggak? kalau pencapaian secara batin itu saya dapatkan banyak pengalaman, terutama pas pentas pepadu toa. Bisa keliling Lombok, saya tidak pernah membayangkan dalam pikiran saya. Oh, sampai pentas Keliling Lombok. Di mana aja di Lombok? Ada di Lombok Barat, di Kekait Ya, namanya. Lombok Barat. Oh, hampir setiap kabupaten di Lombok ya. Di Mataram Lombok. juga, di Mataram di Taman Budaya. Oh, itu berarti pentas keliling gitu pentasnya. Terus di Lombok Timur di Rarang, terus di Lombok Tengah itu di Bencingah. Oh, berarti itu sebabnya kayak Ecel tadi sangat menyukai karakter itu Iya. ya? Karena udah berkali-kali main dengan aktor peran yang sama itu ya. Iya. Oh, itu yang membekas di hatinya kayak Ecel. Pengalaman yang luar biasa itu. Waktu itu saya tidak pernah membayangkan. Dari saya hanya membayangkan bahwa diri saya itu bisa jadi Amin Dharma. Oh iya, tapi beda gitu ya, beda kecapean ekspektasinya. Lebih dari ekspektasi saya yang saya dapatkan itu. Saya bisa keliling Lombok, saya bisa perankan seorang kakek-kakek berusia segini. Saya pernah jadi pegawai, saya pernah jadi penambang, saya pernah jadi dukun gitu. Jadi saya bisa merasakan berbagai macam peran orang di dunia ini gitu. Kemudian ini, bagaimana kayak Ecel sebagai aktor nih mendalami karakter itu apa saja yang dilakukan biasa? Nah, kalau Yang pendalaman karakter nih menarik nih untuk bahas. kalau saya itu jujur saya itu mendalami sebuah karakter itu selain observasi dengan Observasi saya masalah. lihat misalnya peran saya kakek-kakek, jadi saya observasi kakek-kakek, kan kakek-kakek banyak macamnya nih. Ada kakek-kakek yang bungkuk, yang tegap, yang suaranya tegas, ada yang suaranya udah halo, Oh ada iya. yang begitu, ada yang pokoknya Observasi ya. beda-beda. Observasi. Gitu, observasi mana yang cocok sama perannya gitu. Saya jujur saya semangat untuk berakting itu saya nonton Naruto. Nonton anime makanya. Saya Ya. nonton anime. Jadi setiap saya nonton Naruto itu entah kenapa gitu jiwa saya, semangat saya untuk acting itu wah, luar biasa meledak gitu. Tapi ini nih pertanyaan saya, bagaimana Anda bisa mengaitkan antara anime kan karakternya itu seperti bilang nggak jelas, memang jelas karakternya, cuma untuk gerak-geriknya kan tidak sesuai dengan apa yang bakal kita bawa di panggung. Jadi gimana Anda mau proses itu? Saya lebih ngambil ke emosi dialognya kalau Emosi dialog. Iya. Oh, berarti lebih ke dubbernya dong, Iya. bukan ke karakternya, lebih ke ngomong. Iya. Karena kan di dubbing kan ini kan anime. Bagaimana emosi dialog saya bilang saya apa saya sedih itu gimana enaknya. Saya ngambilnya di situ soalnya kan dubber itu kan dia pakai emosi betul. Iya, karena ekspresif juga. Ekspresif. Jadi saya bisa bayangkan gitu emosinya itu bisa ngena di hati saya. Oh, kita selain observasi terus nonton anime juga Iya. ya untuk pengalaman karakter. Terus yang lebih saya merasa ada perubahan itu saya sering duduk sendiri, ada waktu saya sendiri gitu saya Oh ya, buatkan diri saya. time gitu ya. Nah, waktu sendiri saya merenung sambil saya menghayal gitu, sambil saya menghayal di kepala saya nih, saya harus gimana. Oh ya, lebih ke perenungan lagi. ya. Saya membayangkan imajinasi ya. Iya, imajinasi saya ngambil pengalaman-pengalaman yang pernah saya lihat dari observasi, dari nonton anime segala macam itu saya rekam di kepala saya olah enaknya gimana gitu. Jadi pendalaman karakter tadi itu teman-teman. Jadi kalau mau pendalaman karakter itu observasi pertama, yang kedua bisa nonton anime kayak tadi. Tapi terserah sih mau nonton apa aja ya. Harus anime ya. Nggak harus bisa beda-beda orang. Bisa ada yang dengar musik dulu baru dia fresh pikirannya tenang gitu. Pokoknya beda-beda orang bisa cari sendiri kok. Yang itu gimana nyaman. Yang penting tuh observasi itu aja. Jadi lihat berbagai macam karakter orang gitu. Tetangga kita pun ada yang kakek nenek, ada yang muda, ada yang segala macam gitu. Gitu ya. Tapi ini lagi kayak coba. Jadi tadi kan sudah penanaman karakter kan. Jadi
ada nggak yang biasa dilakuin atau istilah dalam pemanggungan itu ada namanya ritual sebelum naik panggung itu apa saja biasa itu lakukan? Ritual saya kalau sebelum naik panggung itu nggak ada sebenarnya. Oh nggak ada. Saya ritual cuma khusus gitu ya? nggak ada. Saya cuma menikmati Hmm. masa-masa Deg-degan gitu ya? deg-degan saya. Ya itu momen Oh, paling berarti walaupun pentas berkali-kali tetap rasanya deg-degan gitu ya? deg-degan terus itu. Momen yang paling saya benci itu untuk Ya. nunggu saya masuk ke dalam panggung dan Iya. nunggu deg-degannya itu saya kesel sekali. Tapi kalau sudah menginjak panggung itu wah, Udah saya ngerasa bebas ngapain aja di panggung. Terus ini terus apakah pernah tadi kan deg-degan kan apa pasti ada dong namanya demam panggung, apa pernah ngerasain nggak ketika mau pentas mau masuk ke dalam panggung ada demam panggung gitu, aduh saya harus gimana ada Iya, nggak? pastinya kalau awal-awal ya memang begitu. Saya ngerasa ngeblank pernah di atas panggung sampai ada yang diimprovisasi gitu. Dialognya nggak seharusnya gitu tapi saya Karena blank gitu, beda karena karena blank gitu. blank gitu karena memang deg-degan luar biasa. Tuh. Oke, itu tadi sudah pernah karakter, kemudian gimana cara mengatasi demam panggung, ada ritual segala macam tadi. Kemudian apa lagi ya? Mungkin ada pertanyaan dari komentar, kameramen ada komentar? Oh, ada ini. Ah, Ini dari Mas Don. dari Mas Don. Ya, boleh ngerokok? Iya nggak apa-apa. Sini nggak bebas sih maksudnya. Ya gini kan cuma kita. Iya. Kalau yang nonton nanti jangan diikuti merokok. Oke. Tapi biaya cukai paling besar itu biaya cukai apa namanya? Penyumbang Untuk negara. negara ini rokok. Iya. Karena TKI berarti. Iya. Oh iya. Gitu ya. Ini Ya coba. dari Mas Don ini. Kira-kira ada atau tidak aktor yang menjadi idola KEK? Oh iya. Entah itu aktor lokal atau mancanegara. Nah, kalau yang saya idolakan itu yang pemerannya Iron Man. Tony Stark. Tony Stark. Nah, itu yang saya kok kagum gitu. Saya kagum ngelihat Noise. dia acting tuh. Heeh. Waduh. Nah, saya ngelihat dia acting, Tony Stark nih kok keren betul actingnya. Kalem terus. Itu aktor film ya. Kalau aktor teater, Nah, kalau aktor teater saya suka aktor drama gitu. siapa ya? Atau aktor tua di Indonesia gitu loh, aktor senior. Kalau yang aktor yang tua saya nggak tahu, misalnya saya angkatan muda. Oh nggak tahu ya. Saya Ya maksudnya saya siapa nggak- gitu aktor teater? Tadi kan aktor film tuh Tony Stark ya, aktor gitu. Nah kalau di Indonesia, Di Indonesia ini yang siapa sih namanya yang? kira-kira dia. Reza. Oh Reza. Kan Ya, dia memang. kan dia orang teater. Biasanya memang teater. Kalau nggak salah, Itu Reza Ardian tuh saya senang tuh Reza Ardian. Iqbal Ramadan. Kalau Iqbal Ramadannya saya cuma tahunya dia itu boyband lah. Oh, ya, Dilan. Ah, Tapi ini kacau ini. Karena memang kan untuk porsi di teater sama film kan beda tuh, walaupun sama-sama basicnya teater, cuma untuk porsi di film kan lebih sedikit daripada teater karena kita kan main di panggung, kemudian gerak segala macam lebih besar, Vokal sih. vokalnya harus besar karena di film kan ada mic yang membantu lah, alat gitu. Nah, apakah ketika main ada nggak keinginan anda untuk main film gitu? Oh, sangat ingin saya ingin coba main film gitu. Ya, tapi kan tetap ada casting segala macam. Iya. Ya, Saya jadi pernah untuk- casting. Oh iya tapi gagal ya. Saya pernah casting tapi mungkin postur tubuh Ya saya postur tidak. tubuh sama kuping juga sih. Ya jadi untuk sutradara film di Indonesia bisa coba kontak sama Faisal. Kalau ada peran yang cocok tuh Hmm. mau jadi ketua gangster, jadi preman, Oke. saya mau coba. Asalkan jangan
main sinetron. Loh, kan Terlalu lebay. Jadi iya. kan Menarik. mau ditabrak aja nunggu 2 jam dulu. Mobil masih gimana ini? Acting aktor memang jago acting ya. Jadi porsi sinetron aja bisa diikutin gitu lagi yang film. Oke. Ya. Ya Kak Echal ada pertanyaan lagi nih. Silakan kameramen. Kak Echal kan sudah pernah memerankan banyak tokoh di dalam naskah drama. Nah, pernah tidak Kak Echal mengalami kondisi yang namanya Sorry Pak. Habis. kondisi yang namanya cinlok atau cinta lokasi atau menyukai lawan main? Sebenarnya dari berapa tahun proses itu dari Proses latihan. proses latihan kan kita teater itu prosesnya nggak sebentar gitu, ada yang 3 bulan bahkan ada yang sampai 9 bulan, Ya, 8 bulan ya. 8 bulan gitu. Tapi kebanyakan sih saya cuma jadi saksi mata aja, antara cinta para pemeran-pemain yang lain gitu. Kalau saya bagiannya jadi cie gitu aja, nggak pernah saya cinlok gitu karena ya keadaan. Sama ini saya minta pandangan dari Kak Echal. Jadi bagaimana misalnya nih, karena tadi kan kita bahas ritual masuk panggung. Jadi ada beberapa aktor teater juga, misalnya dia memang grogi panggung, memang dia demam panggung, tapi dia bakal mengakui misalnya dia bakal mabok atau bakal ngapain dulu baru naik panggung. Itu bagaimana kalau pandangan Kak Echal? Jadi kalau saya dari sudut pandang saya sih, Ya. saya memandang hal-hal seperti itu tidak baik gitu. Jadi kita kalau menjadi aktor tuh harus percaya diri. Oh ya, Percaya diri, harus percaya diri gitu. Saya bisa memerankan peran ini gitu, tanpa harus ada dopingan segala macam gitu. Jadi nggak perlu sebenarnya yang begitu. Tapi mungkin ada orang-orang tertentu yang pakai begitu supaya rasa percaya dirinya itu naik. Ya, bisa gitu. Berarti tidak harus melakukan. Tidak harus kalau saya karena bisa sendiri seperti itu, percaya diri. bisa. Ya itu ya untuk ini pertanyaan template sebenarnya, pertanyaan yang biasa ditanyakan. Jadi suka duka menjadi seorang aktor, suka duka gitu. Kalau sukanya itu ya bisa ditonton, diapresiasi sama orang, itu luar biasa betul bagi saya yang tidak pernah merasakan apresiasi dari orang lain itu secara tepuk tangan rame setelah mentas, terus diajakin foto dari foto, tapi ya ada cewek-cewek datang tuh foto lagi, luar biasa. Kalau cowok gini bisa foto. Ayo, tapi kan Beda. enggak Ya, kamera nggak suka yang diajakin foto sama cewek gitu kan. itu sukanya. Nah, kalau dukanya itu kan prosesnya lama, jadi belum kritikan, ada yang pedas, ada yang gitulah. Sudahlah Bisa ya lebih gitu kan. untuk kritik masalah. Cuma kan tapi tetap membangun kita. Nggak mungkin menjatuhkan dong. Kayak kita hanya perlu terbiasa dengan keadaan yang seperti itu. Jadi kan latar belakang saya kan nggak tahu apa-apa selain main game, main futsal, main bola pas SMA. Jadi saya masuk ke dunia ini, saya tahu bagaimana sebenarnya proses kita bersosialisasi secara kompleks gitu. Ada yang kasih kita masukan, ya kita saring sesuai kemampuan kita. Kalau dia baik ya kita terima gitu, kenapa enggak, supaya kita jadi orang yang lebih baik lagi gitu, bisa lebih baik lagi gitu. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi ke kameramen. Ya Kak Echal, jadi Mungkin saya mengumpulkan pertanyaan lagi. mengenai wanita-wanita tadi itu yang kayaknya nah itu kan
Berarti banyak yang kenal sama Kak Ecal ini ya. Banyak perempuan yang kenal sama Kak Ecal. Ada nggak sih yang menjadi penggemarnya Kak Ecal atau menyukai Kak Ecal setelah melihat pementasan Kak Ecal sendiri? Itu saya alam bisa ya itu. Oh, jadi tidak saya nggak tahu gitu. Ya karena biasanya kan setelah kita main tas pasti ada, wih keren nih yang jadi ini, keren nih jadi ini, saya dong deketin, nggak pernah Saya nggak tahu. dapat DM di Instagram nggak pernah. Ada sih kalau Ada. ada yang begitu, Cuma tapi saya nggak tahu, cuma sekedar aja saya balas tuh. oh ya, Jadi oh iya salah kenal sampai gitu aja. tidak sampai ketemuan gitu ya. Enggak. Ya karena memang tujuannya bukan itu sih. Iya. Tadi kan untuk jadi seorang aktor itu. Jadi benar-benar murni pengen jadi aktor yang angin dharma itu. Gitu. Oh ya, jadi benar-benar mulia sekali gitu. Jadi masih bersih lah gitu, dari segala dosa. Segala dosa nih. Oke. Jadi udah tadi suka duka, kemudian pengalaman karakter, peran apa yang sudah dimainkan, apalagi ya? Untuk kalau boleh tahu ini masuk di dunia teater apa? Teater kampus atau teater Iya kampus ya? kampus kan kita mahasiswa gitu. Jadi bisa disebut teater apa gitu? Misalnya teman-teman yang nonton ini bisa ikut gabung di sana gitu atau gimana? Kita sebutkan nama. Ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Terus saya masuk di Universitas Mataram, itu ada UKM-nya, unit kegiatan mahasiswa tingkat fakultas. Itu UKM teater, UKMF teater putih, Oh teater putih lumayan. FKIP Unra. Oh jadi sangat recommended ya buat teman-teman yang mau mendalami peran menjadi aktor di masuk di UKM ini ya. Masuk aja gitu. Kalau mau berekspresi di situ ya itu tepat di belajar situ. ya. Masuk aja gitu. Supaya cari pengalaman gitu. Kapan lagi bisa main di depan orang banyak, Ya. terus diapresiasi begitu kan hasil karyanya itu pengalaman yang luar biasa. Belum nanti kalau berpotensi untuk keluar daerah diajakin, kan ada ajang mahasiswa itu Peksiminas. Itu Peksiminas bisa direkomendasikan, bisa lomba sampai keluar. Oh ya. Itu Tapi ini makanya lagi. Jadi bagaimana misalnya kita ingin menjadi seorang aktor, cuma kita ini orangnya introvert, orangnya minder gitu, minderan. Bagaimana gitu untuk menjadi, misalnya saya introvert nih, tapi saya pengen sekali untuk bisa berakting gitu, menjadi seorang aktor. Gimana caranya? saya memang begitu. Saya gitu orangnya. Saya Maksudnya kayak Ecel juga introvert, maksudnya minderan gitu. minder, saya tutup saya orangnya dulu gitu. Bahkan pas baru pertama kali main taskut, saya nggak berani sentuh cewek. Maksudnya? Saya nggak karena ada peran, saya kan jadi dukun, tapi punya istri gitu. Oh, Jadi iya. saya harus pegang tangan, harus mesra-mesra. Otomatis harus profesional gitu Oke, ya. jadi saya nggak pernah yang begitu. Gitu. Jadi saya Di kehidupan nyata. di kehidupan nyata. Jadi saya minder. Iya, tapi yang memang kan karena di dunia panggung, di dunia teater tadi jadi aktor kan kita menjadi orang lain, gitu kan? Menjadi orang lain. Nah, tadi kan sudah pernah karakter. Nah, bagaimana misalnya kita seorang yang pecicilan misalnya, tapi di sana disuruh menjadi seorang karakternya itu apa ya, pecicilan terus dia pendiam. Ya, jadi bagaimana untuk mengatasi yang kebiasaan kita ini adalah seorang yang pecicilan tadi, gimana caranya kita biar bisa jadi ini? Nah, gitu. Selain dari kita yang berusaha sendiri, itu akan terbentuk sendiri nanti. Soalnya kan kita latihan itu 3 bulan gitu, waktu yang tidak sedikit 3 bulan itu. Jadi di situ kita dibentuk dari yang observasi segala macam itu. Kita tetap latihan gitu. Latihannya gitu supaya kita bisa jadi orang lain di atas panggung gitu. Kita Berarti- bisa memerankan orang lain di atas panggung. Otomatis bakal dong pengaruh di kehidupannya, misalnya di pecicilan kemudian karakternya di panggung dia harus jadi pendiam, otomatis dia harus
dalam kesehariannya dia bakal ini terus gitu ya. Observasinya gitu yang ekstrim lah kalau yang begitu, sampai ke kehidupan nyatanya dia coba. Tapi itu dramanya dibawa ke orang total yang begitu. yang harus total banget gitu. Kalau dia setengah gitu ya. Kalau dia kesulitan untuk dapatkan itu di proses latihan, dia coba di kehidupan nyatanya itu sesuai perannya gitu. Itu kan kita masuk dalam observasi deh nanti itu. Observasi Gitu. Selain mengamati orang yang pendiam, dia coba gitu di kesehariannya supaya bisa di atas panggung. Tapi intinya jadi aktor itu kita itu berbohong memang, tapi orang senang dengan kebohongan kita. Oh iya, karena kita memerankan diri kita. Itu orang senang dengan kebohongan kita, orang mengapresiasi kebohongan kita. Orang-orang dosa nggak? Tapi enggak. Jadi orang-orang kan tahu bahwa saya adalah mahasiswa. Orang-orang tahu saya adalah mahasiswa, tapi mereka menganggap saya di atas panggung itu kebetulan jadi seorang kakek. Oh iya. Itu maksudnya gitu. Jadi untuk mendapatkan karakter itu ya cukup sampai di atas panggung itu saja gitu, yang berhasil itu. Jangan sampai dia kebawa ke dunia nyatanya gitu. Jadi kita konsepnya itu kita hanya menjadi orang lain. Kita memerankan orang lain saja gitu. Memerankan orang lain. Jadi kita bukan karakter itu yang memainkan kita. Jadi kita yang memainkan karakter. Tapi ya menarik tadi tuh. Bukan karakter itu memainkan kita, tapi kita yang memainkan karakter. Nah, apakah pernah ketika selesai pentas, selesai manggung gitu, jadi karakternya masih ke bawah gitu? Pernah nggak? Saya rasa nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Nggak pernah saya ke bawah sampai ke dunia nyatanya. Kecuali pas sebelum pentas tadi itu ya. Karena kan rata-rata ketika orang menjadi kakek atau menjadi pecicilan, awalnya pecicilan kemudian jadi pendiam, dan akhirnya dia bakal jadi pendiam terus setelah pentas itu. Iya, Ada beberapa gitu ya. Ada, dan makanya kan kita harus pegang konsepnya itu. Kita berarti yang memainkan karakter, bukan karakter ya. karakter yang memainkan diri. Oh, itu sangat luar biasa ya untuk kata-kata yang tadi itu. Saya sangat. Jadi mungkin yang terakhir bisa nggak sampaikan ke teman-teman ini yang bagaimana sih bisa menjadi aktor itu, bisa disampaikan? Ini terakhir ini. Oh iya, kalau Saya pengen jadi aktor ini apa saja yang bisa dilakukan? Kalau mau jadi aktor itu yang penting kan latihan. Kalau di drama segala macam itu harus latihan, yang penting latihan sama totalitas. Kalau dari saya pribadi ya latihan yang penting gitu sama totalitas, karena saya basicnya memang dari awal merasa tidak berbakat di bagian itu gitu. Tidak pernah menyentuh yang namanya bagian itu, tapi dari proses latihannya bersama orang-orang yang tepat gitu, dari orang-orang yang juga baca buku tentang ada dramaturgi kan gitu kan. Jadi kalau di film juga pasti ada gitu. Nah, jadi rajin baca gitu, terus mengamati, lebih peka sama lingkungan sekitar, terus intinya total gitu. Dalam melakukan sesuatu itu harus total gitu. Hasilnya ya belakangan kalau hasilnya, tapi saya percaya bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Ya, proses tidak akan mengkhianati hasil. Jadi itu ya, itu terakhir ya. Jadi itu kita tadi sudah membicarakan bagaimana orang Kak Muhammad Faisal ini bisa menjadi seorang aktor dari yang basicnya tidak mengetahui aktor itu apa, hanya cita-cita pengen jadi pemain film drama, dan jadi sampai akhirnya pencapaiannya luar biasa, sangat luar biasa. Jadi itu saja untuk terima kasih waktunya Kak Muhammad Faisal ya, terima kasih banyak. Jadi kita bakal semoga kita bakal ketemu lagi ya. Amin. Apa ada proyek ke depan nggak? Atau pentas ke depan ada? Kalau yang ke depan saya nggak tahu, soalnya sudah jadi alumni maksudnya? Ini wadah untuk yang
Masih. Oh masih so, oke. Masih soal. Jadi itu ya, jadi terima kasih banyak Kak Muhammad Faisal karena sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bersama kita di Direct Dialog Receh tapi gak receh. Sekian dari kami, bye.